Salam sehat, salam properti. Hari ini saya mau bahas mengenai legal standing untuk listing. Apa sih itu listing? Listing adalah perjanjian secara tertulis dari pihak pemilik atau owner ya kepada pihak kedua atau broker properti untuk mengizinkan memasarkan properti. Kalau kita bicara properti banyak macam ragamnya ya. Bisa itu rumah, bisa ruang usaha bisa ruko, bisa kios ya. Bisa juga apartemen, tanah, pabrik dan lain-lainnya yang berbentuk properti. Dibuatlah namanya suatu surat perjanjian dari pihak pertama untuk broker dalam dituangkan dalam disebut namanya listing. Jadi perjanjian itu sifatnya itu sah. Ada hitam di atas putih. Ya, PJP, perjanjian jasa pemasaran. Ya. Kalau kita bicara listing ini, listing itu banyak dibagi-baginya. Kalau menurut saya ada 3 yang perlu Anda ketahui. Sebenarnya bisa aja 5, ntar saya akan serempet bahas ke sana nih, ya. Saya akan bahas nomor 1 dan nomor 2 yang umum, ntar nomor 3 nih yang sering terjadi kasus, yang sering terjadi hal-hal yang di luar jangkauan. Ntar sering munculnya di sini. Di nomor 3 ini saya akan bahas nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Nomor 1 yang umum, yaitu listing sifatnya itu open. Disebutnya open listing. Apa itu open listing? Open listing adalah perjanjian listing yang sifatnya terbuka dan semua broker, pemilik, saudaranya pemilik, temannya pemilik, siapa aja boleh menjualkan. Jadi open listing ini, jadi semuanya boleh. Kadang kalau Anda melihat satu rumah atau properti bisa ditempel 4-3 spanduk dijual. Itu berarti sifatnya itu, perjanjian itu listingnya open, terbuka. Nah, kelemahan listing terbuka ini menurut saya biasanya harganya itu beda. Jadi kontrol harganya susah tuh. Ya, si pemilik ya agak susah karena bisa aja pemilik kasih harga nilai X tertentu, bisa aja agen-agen tertentu bisa diturunin karena dia tahu nih pasti akan nego atau tahu harga netnya di pemilik di angka berapa. Jadi berkompetisi, jadi kurang kontrol harga satu. Ya. Kalau open listing juga, kalau Anda titipkan ke agen yang tidak begitu aktif, agen yang database-nya kurang atau agen yang tidak memahami wilayah tersebut, dia ngerjainnya bukan asal ya udah yang penting ada pembeli, dia ngiklanin, dia pasang spanduk, kalau telepon aja, tapi dia tidak berusaha untuk mengekspos, tidak berusaha untuk membuat satu program properti tersebut gitu loh. Jadi intinya akan lama cepat terjual ya kalau open listing. Dan open listing itu merupakan bagus juga sih memang buat ke si pemilik gitu, tapi kadang-kadang untuk kontrol harganya nih yang lebih dominan kalau saya bilang. Jadi banyak properti-properti yang dijual tuh open listing ya. Ini yang umum yang bisa sering terjadi ya. Jadi bebas tuh dipasarkan di angka berapa, bukannya nggak ada jangka waktu biasanya juga. Yang penting cepat terjual, kecuali si pemiliknya butuh BU. Nah kadang-kadang si pemiliknya akan memberi informasi kepada agent properti atau broker properti yang rajin nanya, yang rajin bawa tamu. Dia akan ngomong, turunin deh, kok nggak ada penawaran. Jadi kalau broker-broker yang pasif, yang tidak follow up kasarnya, dia nggak tahu bahwa harga properti itu udah turun. Ya jadi open itu terbuka, saudaranya, temennya, pokoknya siapa aja boleh jual, tidak terkontrol. Ya. Yang kedua itu adalah exclusive listing. Nah, exclusive listing ini itu sangat disarankan mungkin sama saya. Jadi hanya memakai satu broker properti. Ya, jadi si pemilik ya dalam listing ini menguasakan penuh menjual atau menyewakan properti tersebut berupa tanah, ruko, kapling, apartemen, whatever apapun ya, dikuasakan khusus buat si satu agent properti ya. Dan biasanya ada jangka waktu.
Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi rata-rata sih 3 hingga 9 bulan. Jarang sampai 1 tahun. Ya, jangka waktu. Kedua, terkontrol harga. Jadi hanya satu sumber dari si broker properti itu. Dia yang kontrol gitu loh. Jadi kalau sumber harganya nilainya X, maka semuanya akan X. Dan kalau broker properti itu banyak networkingnya, banyak relasinya, banyak database-nya, tentunya kelebihan eksklusif listing itu akan lebih cepat terjual dengan eksklusif listing. Itu kelebihannya tuh, eksklusif listing. Ya, cepat terjual, harganya cepat terkontrol. Dan kalau broker propertinya, agentnya dikasih eksklusif listing, maka dia akan fokus untuk memasarkan tersebut. Dia punya program-program untuk memasarkan properti dengan cara media digitalnya, dengan cara pasang spanduknya, dengan open house-nya, dengan apapun, networking kebanyakannya untuk cepat dijual. Jadi terkontrol, semua bisa memasarkan cuma satu sumber. Jadi namanya public relation-nya lah, yang ngomongnya itu si agent ini. Jadi owner tuh enak. Dan owner pun bukan nggak boleh menjual, boleh menjual, saudara owner boleh menjual, temannya owner belum menjual, tapi tetap harus melalui agent tersebut. Terkontrol, ini yang jarang orang ketahui nih. Sebenarnya memakai eksklusif listing itu si pemilik lebih tenang, lebih bagus, lebih terjamin, dan tentunya lebih cepat terjual. Jadi ada open, ada eksklusif, plus minus sih. Tapi rata-rata di Indonesia ini kita memakai open listing. Nah, yang ketiga, saya bisa bahas mengenai database listing. Database listing yang ketiga nih. Ada juga ya, kalau saya ngomong tuh ada net listing. Net listing itu pengennya si pemilik harganya net aja sekian. Misalnya pengennya harganya 1 miliar. Dia nggak mau bayar pajak, dia nggak mau bayar kewajiban-kewajiban dia seperti PPN, dia nggak mau bayar pajak, dia nggak mau bayar komisi, pokoknya net. Nah itu brokers pintar tuh, hati-hati main kayak begini. Ada juga soal agent. Soal agent tuh hanya dititipkan oleh satu broker, tapi si pemilik boleh jualan, boleh menjual juga gitu, terbuka buat saudaranya, buat temennya. Tapi kalau untuk agent, dia ada soal agent. Itu ada cuma jarang. Ada cuma jarang. Nah, yang sering yang ketiga nih saya akan bahas mengenai database listing. Listingnya database. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Jadi saya bicara legal standing listing. Nah, database itu adalah listing yang belum diverifikasi lebih jelas sama si broker. Biasanya dia dapatnya itu belum verifikasi, belum ketemu, belum si pemilik listingnya belum tanda tangan, atau dia belum tahu, kadang belum lihat suratnya juga. Contoh misalnya, saya punya properti nih mau dijual, harganya sekian, terus karena via WhatsApp atau via telepon sama si agent, di datanya dipegang, terus yang tadi telepon tuh kasih foto-fotonya, merasa dia yang punya, padahal itu belum tentu yang punya. Bisa aja itu saudaranya, bisa aja di pihak ketiga, atau bisa aja dia kuasanya, bukan yang punya. Akan timbul masalah jika terjadi negosiasi. Akan timbul masalah jika terjadi bicara ada pembeli yang serius, apalagi yang nilai propertinya itu besar-besar. Ya, jadi si broker tuh benar-benar harus memverifikasi listingan tersebut, berani menanyakan legalitasnya. Jangan sampai di kemudian hari timbul masalah hukumnya. Nah, jadi database listing itu bisa aja dari WhatsApp ke WhatsApp. Ini saya ada tanah nih. Ya punya siapa? Pokoknya bayar dulu dah. Saya kenal langsung dengan ring satunya. Saya kenal langsung dengan yang punyanya. Ntar ketemu yang punyanya bukan yang punya. Ntar ada lagi. Ntar saya dengan macam-macam. Itu sering terjadi. Jadi verifikasi listingnya tidak matang, listingannya tidak jelas. Ya, ntar pembelinya datang nanya sertifikatnya, ntar ya Pak sertifikatnya saya minta, ntar ya Pak legalitasnya belum saya pegang, macam-macam. Ntar timbul akan ada masalah di pas penawaran jika ada pembeli yang serius. Kita lihat dari sisi listing. Ntar kalau dari sisi pembeli pun beda lagi. Kadang pembeli pun bukan si pembeli benernya juga gitu kan. Saya bicara dari segi listing, dari segi data yang kita punya. Itu listing adalah darah kita. Listing adalah deposit kita ya. Jika kita punya listing itu terjual, tentunya ujung-ujungnya income, ujung-ujungnya komisi.
Sekali lagi, database listing verifikasi dari awal listingan tersebut. Apakah benar dia yang punya? Apakah memang listingan itu ahli waris? Jika ahli waris, apakah semua keluarganya menyetujui untuk dijual? Apakah listingan itu statusnya hak guna bangunan? Dilihat apakah HGB-nya udah habis atau HGB-nya tinggal seberapa tahun lagi, apakah di situ statusnya HGB di atas HPL, apakah status di situ kadang-kadang listing yang punya dia kagak ngerti, dia punya surat, punya PBB, apakah suratnya udah hak milik, bisa aja dia surat girik, bisa aja suratnya letter apa gitu, bisa aja perbonding, macam-macam lah, ya dilihat dulu. Makanya sebagai seorang broker harus ngerti legalitas. Setelah verifikasi listingnya jelas semua, baru Anda bisa memasarkan. Ini listingannya nggak jelas, dapat datanya nggak jelas, punya dapat foto-fotonya doang, apa dapat fotokopi sertifikat, seakan-akan dia langsung berhubungan dengan orang, dia pasarin. Juga ujung-ujungnya pas ada pembeli serius, pas ada yang memang mau terhadap properti tersebut, nah bingung nih, kelepakan dia. Ntar hak Anda akan dipotong biasanya, ntar ada pihak ketiga, ntar ada pihak ini, ntar ada capek, pusing. Ya, Anda udah melakukan kewajiban, Anda udah promosi, Anda udah bikin flyer, secara Anda udah promosi di media, Anda udah masukin ke portal propertinya, ada pembeli, Anda bawa sekali, 2 kali, 5 kali dibawa pembeli, ada sekali ada satu orang yang serius, ternyata listingan Anda nggak matang. Kenapa nggak dari awal Anda verifikasi dulu, supaya kalau ada pembeli Anda udah bisa mengkanter gitu loh. Jadi tahu ini jelas secara legalitas, clear and clean. Itulah bedanya agen properti yang profesional dan tidak profesional menurut saya gitu loh. Jadi saran saya, verifikasi listing dari awal, legal standing listingnya sangat penting gitu loh. Bisa aja Anda punya strategi listing sebanyak mungkin. Ada mungkin orang strateginya listing nggak perlu banyak, tapi listingnya sellable, tapi listingnya bagus. Bukan bagus ya, bisa dipegang. Satu sisi Anda pegang 100 listing, satu sisi hanya pegang 25 listing. Boleh nggak? Boleh, dua-duanya strateginya menurut saya bagus. Yang ini main apa namanya probabilitas, yang ini main memang kualitas. Jadi dua-duanya bisa. Ya, Anda tinggal pilih strateginya, tapi dua-duanya memang harus listingnya bisa diverifikasi, listingnya harus benar, jangan sampai entar pas negosiasi, pas mau akad, pas mau AJB di hadapan notaris, yang datang bukan pemilik listing atau yang dikuasakan, atau pas dia mau beli pakai KPR, dilihat sertifikatnya, sorry, HGB-nya habis atau YB-nya nggak ada, sertifikatnya ternyata ahli waris dan salah satu aurisnya nggak mau dijual, kan akan timbul masalah. Kenapa nggak dari awal Anda verifikasi? Kenapa nggak dari awal Anda tanyakan ke sebagai pemilik listing? Kalau memang dia dikuasakan, lihat ada nggak surat kuasanya. Kalau memang dia sebagai pemilik, saran saya coba lihat kopinya aja lah, sertifikat dengan KTP-nya match sama enggak. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak mau, Pak. Ya dari awal Anda tanya pelan-pelan supaya dia paham. Dilihatin aja, nggak usah di copy, nggak usah dipoto. Atau minimal Anda pendekatan dulu, karena mungkin dia belum percaya ke Anda. Jangan sampai ntar ada pembeli serius, akhirnya Anda tidak profesional gitu. Sekali lagi, menurut saya penting buat broker properti mengenai legal standing listing atau verifikasi listing dari awal. Ya, mau listing tipenya eksklusif kek, mau open kek, atau net listing kek, mau swap agent kek, atau database listing ya, itu bisa Anda maintain. Yang penting Anda legalitasnya paham. Tapi buat yang punya properti, mungkin disarankan kalau memang Anda pengen cepet dijual, buatlah eksklusif listing gitu. Karena kenapa? Toh biayanya pun sama, presentasinya pun sama, malah bisa cepet terjual. Carilah broker properti yang profesional, carilah broker properti yang memang istilahnya jago, bukan jago ya, memang menguasai di wilayahnya tersebut gitu kan. Dan broker properti yang punya lisensi, broker properti yang beretika, broker properti yang tentunya udah kantornya ya, udah anggota AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Itu mungkin tip dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam properti.